Pelanggaran HAM berat. Alasannya ada dua. Ada perintah dari TAP MPR nomor 17 tahun 1998. Juga Undang-Undang nomor 39 tahun 99 dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 yang isinya menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat di masa lalu harus diselidiki dan ditetapkan oleh Komnas HAM serta diselesaikan melalui jalur yudisial dan non-yudisial, pengadilan dan KKR maksudnya. Penyelesaian melalui dua jalur tersebut gagal atau belum bisa dituntaskan untuk dilaksanakan karena ada persoalan teknis yuridis dalam hukum acara pidana, yaitu pembuktian dan seluruh prosedurnya, dan ada hambatan politis dalam pembentukan KKR. Yang penyelesaian yudisial sebenarnya sudah ada 4 kasus dengan 35 tersangka. 4 kasus yang ditetapkan oleh Komnas HAM dengan 35 tersangka, semuanya bebas. Oleh pengadilan dinyatakan bebas, dinyatakan tidak ada bukti terjadi pelanggaran HAM berat. Karena memang pembuktiannya secara hukum acara itu sangat sulit dipenuhi, sehingga selalu dibebaskan oleh pengadilan, oleh mahkamah sampai ke tingkat Mahkamah Agung dan PK. Yaitu 4 kasus itu. Pertama soal jajak pendapat pasca jajak pendapat di Timur Timur, kemudian kasus AB Pura, kasus Tanjung Priuk, kemudian yang terakhir kasus Paniai. Semuanya 35 tersangka dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan atau terjadinya pelanggaran HAM berat di dalam kasus-kasus tersebut. Oleh karena karakteristik semua kasus yang dibuat oleh Komnas HAM itu sama di dalam ukuran hukum acaranya, maka agar tidak tertunda-tunda, pemerintah akan menyantuni para korban, bukan menangani para pelaku, yaitu menyantuni para korban melalui penyelesaian non-yudisial. B. Kebijakan penyelesaian non-yudisial ini tidak meniadakan penyelesaian yudisial yang akan terus diusahakan untuk diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, yaitu dibahas oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, serta sesuai dengan ketentuan pasal 43 dimintakan nanti keputusannya kepada DPR, sehingga nanti bisa diperdebatkan di DPR tentang kelayakannya. Yang ketiga, saudara, ini penyelesaian yang kita lakukan ini ini adalah penyelesaian dari sisi korban. Kita tidak bicara pelaku, karena pelaku itu adalah urusan yudisial yang sudah diuji di pengadilan dalam 35 tersangka bebas, tapi yang belum akan terus diusahakan. Pemirsa, baru saja Anda menyaksikan konferensi pers yang digelar oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan terkait dengan penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat. Tadi disebutkan ada 4 kasus dengan total 35 tersangka yang kemudian dinyatakan bebas oleh pengadilan. Tapi dari antara 4 kasus itu ada diantaranya di Timur Timur, kemudian ada juga di AB Pura dan juga di Aceh.